Monggo. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya pribadi merasa bersyukur ya dapat mengenal keilmuan ini, bahwa secara pribadi bahwa associate world planner ini membuka mata saya betapa pentingnya begitu ya perencanaan keuangan semenjak dini begitu. Nah, mungkin ya buat saya sekarang di usia 46 ini sudah agak terlambat sedikit ya. Tetapi mengutip dari Pak Dr. Saiful, lebih baik daripada terlambat. Yang menarik bahwa pada saat saya mendapatkan keilmuan ini, saya sebenarnya awalnya agak-agak bingung bagaimana mengimplementasikan begitu. Nah, akhirnya saya coba ke beberapa rekan yang kemudian saya jadikan semacam laboratorium percobaan. Nah, kata-kata pertama yang saya lontarkan ke beberapa rekan adalah bahwa ini saya punya keilmuan baru, ya, perencanaan keuangan. Jadi kalau bahasa kerennya associate wealth planner. Kira-kira mau nggak kalau saya introduce, kemudian saya kira-kira adakan sedikit kalkulasi Bapak Ibu ini keuangannya dalam alokasinya perencanaannya oke atau enggak. Nah, awalnya mungkin agak sedikit wagu atau awkward begitu ya, karena ini kan hal-hal yang sedikit konfidensial begitu. Tetapi begitu saya beberapa kasih contoh gitu tentang keberhasilan 1-2 rekan, ya agak tertarik juga gitu, kenapa bisa gitu. Contoh begini, ada salah satu rekan saya yang penghasilannya mungkin tidak begitu besar, total penghasilan dalam 1 bulan sekitar ya katakanlah 6,5 juta begitu ya. Yang menarik bahwa dalam 1 tahun keluarga ini bisa saving sekitar 40 juta, which is itu sekitar setengahnya. Pada saat saya membreakdown alokasinya dalam sistem engine-nya begitu, bolak-balik saya lihat ini benar nggak yang saya masukkan. Setelah saya lihat ternyata benar. Kemudian saya lakukan interview ulang bahwa memang secara kebijakan keluarga dia, begitu mendapatkan income pertama kali itu langsung di-cut setengahnya, potong, begitu, langsung masukkan tabungan. Which is ini sangat luar biasa buat saya, kaget ya, ada loh gitu ternyata keluarga yang ekstrimnya dalam perencanaan keuangan seperti ini, saya bilang ekstrim. Nah, tetapi ternyata yang saya lihat itu works begitu. Dia bisa mengenerate sisa keuangannya itu yang 3,5 juta sisa dalam 1 bulan untuk kebutuhan pokok. Nah, kemudian saya tanya lagi, bagaimana cara untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari? Oh, begini Pak Dani, saya tidak belanja di awal bulan. Oh, terus gimana? Saya belanja di akhir bulan. Karena kalau saya belanja di akhir bulan, secara psikologis saya nggak akan merasa kekurangan. Jadi 1 minggu atau 3 hari sebelum suami saya dan saya gajian, saya baru belanja. Nah, sehingga setelah saya belanja, kemudian saya mendapat gaji, saya merasa tenang secara psikologis. Beda dengan teman-teman saya belanja di awal bulan, tengah bulan sudah tengah-tenguk gitu. Tolak-tolak kanan kiri nggak punya apa-apa lagi. Jadi secara psikologis saya merasa aman. Di situ saya tepuk tangan ya, karena ternyata selain dia perencanaan keuangannya bagus begitu ya, dia langsung cut off setengahnya. Dia memikirkan aspek psikologis gitu dalam menjalankan ini. Beberapa hal yang dijalankan buat saya sangat ekstrim begitu. Jadi itu adalah salah satu contoh yang yang saya punya dan sebenarnya it works begitu. Nah, pada saat saya introduce keilmuan ini ke teman saya bahwa oh ya ternyata saya kurang di sektor ini ya. Karena mungkin karena terlalu stringent dia lupa fondasinya karena tidak mengenal fondasinya. Kalau kita bicara piramid fondasi keuangan. Ya kita introduce, Pak, Bu, ini kayaknya kurang di sektor ini, mungkin dipikirkan apa aja yang harus kita lengkapi di bagian ini sebagai sekuritas atau insurance buat masa depan Bapak Ibu. Jadi saya pikir keilmuan ini sangat bagus
dalam konteks perencanaan keuangan pribadi atau keluarga, skup seperti itu ini sangat membantu sekali. Syukur-syukur kalau skupnya bisa melebar lebih banyak lagi. Baik, itu saja. Terima kasih, Coach. Terima kasih banyak. Wah, ini luar biasa ya pengalaman Pak Dhani. Baru selesai kita belajar mengenai AWP, tapi terus kemudian beliau sudah berani mencoba untuk menerapkan keimanan AWP. Nah, Bapak Ibu semua, saya harapkan agar Bapak Ibu juga seperti itu. Jadi biar nggak lupa, gitu, biar nggak lupa, agar Bapak Ibu juga bisa menebar manfaat, gitu ya, memberikan sharing kepada saudara, kepada kerabat, kepada rekan-rekan, rekan kerja, gitu ya, agar kita sebagai associate wealth planner itu sudah menunaikan kewajiban kita untuk sharing ilmu berikutnya kepada masyarakat luas. Luar biasa, keren. Ya, selanjutnya monggo saya kembali ke Pak Saiful. Baik, terima kasih Pak Dhani ya.